Jumpa lagi dengan channel Cerita Mbah. Kali ini Mbah akan mengangkat kisah dari Bangka Belitung dengan judul Bujang Katak. Sumber cerita dari cerita dongeng lengkap. Mari kita simak kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah dusun yang berada di Bangka Belitung, hiduplah seorang nenek tua yang sangat miskin. Nenek tua itu bekerja dengan berladang pada ladang yang merupakan peninggalan orang tuanya. Nenek tua itu hidup sebatang kara, dan saat orang-orang sibuk bercocok tanam pada musim tanam, si nenek yang tubuhnya juga sudah lemah lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat sembari ia kadang-kadang menggarap ladangnya. Dalam istirahatnya, ia berkhayal ingin punya seorang anak. Ia berpikir jika memiliki seorang anak, maka ia tidak akan selelah ini untuk menggarap ladangnya sendirian. Saat siang pun datang, ia memilih pulang ke gubuk reotnya untuk benar-benar beristirahat. Saat itu ia duduk-duduk di depan gubuknya sembari matanya menerawang kembali memikirkan khayalannya yang juga disertai doa agar Tuhan mengabulkan pintannya untuk mempunyai seorang anak walaupun hanya berbentuk seperti katak. 3 hari kemudian, nenek tua tersebut merasa ada yang aneh dalam perutnya, seperti ada benda yang bergerak-gerak, dan ternyata Tuhan mengabulkan doanya karena nenek tua itu sedang mengandung. Terdengarlah kabar itu oleh penduduk kampung yang berpikiran bagaimana bisa nenek tua yang tanpa suami itu bisa mengandung. Mereka berpikir nenek tua itu sudah melakukan hal-hal yang dilarang, alias tindakan tidak senonoh. Nenek tua itu selalu menjadi bahan pembicaraan penduduk dengan tuduhan yang tidak-tidak, tapi ia hanya bersabar. Pada suatu malam terdengar teriakan dari dalam gubuk reot nenek tua yang ternyata ingin melahirkan. Berdatanganlah para warga, namun belum sempat mereka masuk ke gubuk reot sudah terdengar tangisan bayi yang merupakan bayi nenek tua renta itu. Sang bayi lahir dalam bentuk tubuh yang mirip katak, lalu menjadi bahan ejekan warga yang mengatakan bahwa nenek tua itu sudah berhubungan dengan katak hingga bayinya mirip seperti katak. Namun, perempuan tua itu menceritakan kisahnya kepada warga perihal kelahiran putranya hingga akhirnya para warga kembali ke rumahnya masing-masing. Walaupun putranya lahir dalam keadaan seperti katak, tapi perempuan tua itu tetap bersyukur pada Tuhan dan berjanji merawat dan menyayangi anaknya sepenuh hati. Hari-hari terus berlalu tanpa terasa putranya semakin dewasa, dan penduduk kampung memanggilnya Bujang Katak karena badannya yang mirip katak. Bujang Katak dalam kesehariannya sangatlah rajin dan tidak pernah keluar rumah kecuali membantu ibunya berladang. Ibunya tidak pernah menceritakan tentang asal-usul. Namun suatu hari Bujang Katak ingin ibunya menceritakan tentang keadaan negerinya tersebut. Maka berceritalah ibunya. Ibunya mengatakan bahwa negerinya ini dipimpin seorang raja yang mempunyai 7 putri yang cantik-cantik. Mendengar hal tersebut, Bujang Katak langsung berkhayal andai ia bisa mempersunting salah satu dari mereka untuk menjadi pendamping hidupnya. Akhirnya, Bujang Katak pun memberanikan diri mengungkapkan keinginannya pada ibunya. Alangkah terkejut ibunya Bujang Katak saat mendengar keinginannya, karena mustahil baginya untuk mendapatkan putri raja dengan keadaan tubuhnya yang mirip katak. Tapi karena Bujang Katak terus memohon, maka sang ibu pun memberanikan diri untuk datang ke istana raja untuk menyampaikan niatnya. Maka keesokan harinya datanglah sang ibu ke istana raja untuk menyampaikan niatnya.
Sesampai di sana, karena tak berani langsung bicara pada raja tentang keinginannya, maka ibunya berpantun. T sekatim jadi gelang P, setempe nek madeh pesen urang. Sang raja mengerti maksud perempuan tua tersebut lalu memanggil 7 putrinya yang cantik-cantik. Namun alangkah sedihnya nasib nenek tua yang bukannya mendapatkan perlakuan sopan, malah diludahi satu persatu oleh putri-putri raja itu, kecuali si bungsu yang tak tega melihat perlakuan kakak-kakaknya. Melihat kejadian itu, nenek tua pun pulang dan menceritakan hal itu pada putranya Bujang Katak. Bujang Katak saat mendengar hal tersebut merasa sedih dan iba pada ibunya. Tapi ia tetap punya harapan dalam hati karena ia yakin putri bungsu mau menerima lamarannya, karena putri bungsu tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh putri-putri yang lainnya. Maka datanglah Bujang Katak beserta ibunya kembali ke istana raja. Keesokan harinya saat Bujang Katak dan ibunya kembali ke istana raja, maka tertawalah raja dan para pengawalnya sembari mengejek Bujang Katak yang badannya mirip katak. Sembari kembali memanggilkan putri-putrinya, dan hal yang sama dilakukan oleh putri-putri raja, yaitu meludahi Bujang Katak kecuali sang bungsu. Dalam hati sang bungsu ingin menerima pinangan Bujang Katak, namun ia takut mengungkapkan itu pada ayahandanya. Sang raja pun heran kenapa putri bungsunya tidak meludahi Bujang Katak, lalu mengerti apa maksud putrinya. Sang raja akhirnya memberikan kesempatan pada Bujang Katak, namun dengan mengajukan persyaratan yang tidak masuk akal dan sangat berat, agar putrinya tidak bisa dipinang Bujang Katak, yaitu dengan membuat jembatan emas dari gubuknya ke istana raja dalam waktu 7 hari 7 malam. Setelah mendengar hal itu, Bujang Katak pun menyetujuinya. Pulanglah Bujang Katak dan ibunya kembali ke gubuk. Ibunya bertanya pada putranya, bagaimana ia bisa mewujudkan syarat yang tak mungkin itu. Namun, Bujang Katak berusaha meyakinkan bahwa jika Tuhan berkehendak, maka tak ada yang tak mungkin. Pergilah Bujang Katak suatu tempat yang sepi untuk bertapa. Selama 6 hari 6 malam sudah ia lewati, namun belum juga ada keajaiban. Di hari ketujuh, keajaiban yang dinantikan itu datang. Tubuhnya yang seperti katak tiba-tiba menguning, bersinar keemasan dan mengelupas. Bujang Katak berubah menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Lalu kulitnya yang mengelupas itu pun berubah menjadi emas, dan saat ia kumpulkan berubah menjadi batangan-batangan emas. Sungguh keajaiban yang luar biasa, dan Bujang Katak sangat bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Lalu malam itu juga ia mengajak ibunya itu menyusun batangan emas itu menjadi jembatan dari gubuknya hingga istana raja. Saat pagi tiba, sang raja pun terkagum melihat jembatan yang dibuat Bujang Katak, lalu memanggil Bujang Katak dan ibunya kembali ke istana. Ibu Bujang Katak beserta Bujang Katak kembali ke istana, namun alangkah kagetnya sang raja melihat pemuda yang begitu tampan di sebelah perempuan tua yang tak lain adalah ibu Bujang Katak. Sang raja lalu bertanya, siapakah pemuda yang tampan itu? Dan pemuda itu menjawab bahwa ia adalah Bujang Katak. Dipanggillah putri bungsu raja dan putri-putri lainnya. Alangkah bahagianya putri bungsu karena Bujang Katak adalah pilihan tepat untuknya dan langsung meminangnya. Kakak-kakak putri bungsu pun menyesal karena telah menolak dan meludahi Bujang Katak. Akhirnya pernikahan pun dilangsungkan dengan mengadakan pesta 7 hari 7 malam. Kakak-kakak putri bungsu pun akhirnya menyuruh para pengawal untuk menangkap katak-katak yang ada di sawah, karena mereka berpikir bahwa Bujang Katak berasal dari katak-katak biasa di sawah. Mereka masing-masing menyimpan satu katak dalam lemari, berharap 7 hari kemudian berubah menjadi pria tampan. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika membuka lemari,
Bau busuk langsung menyebar seistana karena katak-katak itu mati dan berulat. Keenam putri tersebut berlari keluar kamar sambil muntah-muntah karena bau busuk tersebut. Sang raja yang mengetahui perbuatan keenam putrinya akhirnya memberikan hukuman untuk membersihkan kamar mereka masing-masing. Sedang sang putri bungsu hanya tersenyum melihat kelakuan kakak-kakaknya. Waktu berlalu dan sang raja merasa semakin tua dan akhirnya menyerahkan tahtanya kepada Bujang Katak. Mereka hidup bahagia dalam istana. Bujang Katak, ibunya, putri bungsu, dan keluarga raja lainnya. Bujang Katak menjadi raja yang bijaksana dalam memimpin rakyatnya. Demikianlah kisahnya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta kecintaan kepada Nusantara yang indah ini. Sampai jumpa dengan channel Cerita Mbah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.